Lo bilang gue suka bobo orang, terus lo seolah-olah klarifikasi, lo posting seolah-olah lo nggak punya masalah sama Cevita. Gue juga nggak pernah bilang lo punya masalah sama Cevita. Lo baca story gue, nggak usah goblok. Lo kan ngaku diri lo pintar. Coba lo baca story gue, ya. Kalau gue bilang Cevita dia Maulan aja lo jahatin. Kalau gue mau bongkar lo malu, ya. Lo yang nganjingin Cevita, yang mau ngebunuh Cevita, lu bilang Cevita apa namanya? Ini gue bongkar ya semuanya. Gue udah nggak bisa ngontrol emosi karena lu terlalu playing victim gitu loh. Seolah-olah gue yang paling salah gitu. Jadi seorang netizen biar ngebully gue gitu kan, gue yang salah gitu. Lu bilang Cevita gue bunuh lu. Lu nggak akan lu akan hancur di tangan gue. Itu apa? Itu apa? Lu nggak punya masalah sama Cevita. Tapi tetap dengan lu nggak punya teman lagi, lu ngebaikin Cevita. Cevita itu memang baik gitu loh. Tapi lu yang ngejahatin dia. Ya, Maulan juga lu gituin. Terus sakit nggak hati kalian? Di saat kalian kayak aku ya, aku punya mental issue, aku punya mental health, dan aku bener-bener kesehatanku lagi, mentalku lagi butuh waktu untuk kesehatan. Nanya kenapa aku nggak buat banyak story hari ini? Capek guys, aku tadi kardio sedikit, terus masak, terus makan, terus packing, ngurusin barang-barang. Jadi sebelum aku berangkat ke Bangkok, semuanya kayak kerjaan udah kelar gitu kan. Nah ini aku lagi treatment lagi pakai minyak kemiri di rambutku sambil santai bentar lagi mau mandi. Habis itu beberes dulu, habis itu mandi, seperti itu ya. Jadi harap maklum kalau misalkan aku jarang buat story, berarti aku lagi sibuk ngurus kerjaan gitu ya. Kerja bisa lebaran udah habis duit, harus cuan lagi ya. Perut butuh makan ya, hidup butuh liburan, butuh healing, keluarga di kampung juga butuh jajan ya. Jadi harus kerja lagi. Terus sakit nggak hati kalian? Di saat kalian kayak aku ya, aku punya mental issue, aku punya mental health, dan aku bener-bener kesehatanku lagi, mentalku lagi butuh waktu untuk kesehatan. Terus di saat aku bilang sama dia, aku nggak balas chatnya dia, aku nggak angkat teleponnya dia, aku bilang aku lagi butuh waktu untuk mentalku. Aku bilang karena waktu itu tuh aku habis klubku kebakaran, terus papa aku meninggal. Udah ya, itu cukup, itu aja gue ngomong. Jangan sampai semuanya. Gue kalau udah lepas kontrol, lepas emosi, gue udah nggak bisa ngontrol kata-kata gue. Gue harap lu nggak usah lagi playing victim, nggak usah lagi menggiring opini gue. Jadi si Dajjal itu makin seneng untuk menggiring opini untuk memfitnah gue. Cukup gitu loh. Kalau memang misalkan lu kan udah nggak berteman sama gue nggak pernah bahas lu nggak pernah nganggap gue, kata lu gue mantan anak lu, gue bukan teman lu lagi. Ya udah, kalau emang udah seperti itu jangan lagi. Ya, kenapa lu marah 3 kali lu minta maaf sama gue cuekin. Lu datang ke butiknya Cevita, lu minta maaf sama gue diemin, gue malah pergi. Lu jangan playing victim terus gitu loh, menggiring opini orang seolah-olah gue yang salah. Ya, lu sadar. Jangan lu ngerasa diri lu paling baik, jangan lu ngerasa diri lu malaikat, lu ibu peri. Ya, sampai lu nggak sadar dengan kesalahan lu semuanya. Lu nyakitin siapa aja. Sekarang gue mau tanya sama kalian netizen yang budiman. Kalau misalkan kalian punya teman, terus kalian jadi bahan omongan pagi, siang, malam, sore, pokoknya lu jadi bahan omongan, bener-bener jadi bahan omongan terus, itu teman atau bukan? Gue mau nanya lu, ya, gak usah playing victim, gue yang salah sama lu, enggak. Lu yang mulai salah, ya. Lu yang mulai. Lu ngomongin gue dari pagi, siang, malam, yang lu bahas gue terus. Itu pikir pakai logika nggak? Tiba-tiba aku dijadiin omongan tuh sampai ke Amerika tuh sama dia tuh ya, dari pagi, siang, malam, sore diomongin terus ya. Aku dijadiin bahan omongan sama dia, ngatain aku, katanya dikit-dikit dia bawa mental illness-nya dijadiin alasan. Gue juga nggak pengen punya mental issue ya. Sekarang lu kena mental kan? Lu karena udah gak punya duit lagi, ditinggal laki lu. Sekarang akhirnya lu kena punya penyakit mental juga. Ngerasain kan sekarang rasanya gimana? Namanya teman. Ya. Jadi lu gak usah. Kenapa? Sekarang lu butuh endorsan, lu butuh brand ambassador. Karena sekarang lu udah ditinggalin sama laki lo. Lu udah gak punya penghasilan, udah gak punya pemasukan, udah gak punya duit. Jadi lu stres sendiri. Jadi sekarang lu mau nyari-nyari ribut sama gue biar gue ladenin, biar dapat endorsan gitu, dapat brand ambassador gitu. Cara lu salah. Itu cara orang tolol, tau nggak?
lu yang salah tapi lu playing victim. Seolah-olah gue yang salah, orang lain yang salah. Sadar. Gue dari kemarin diem loh, gue udah memaafkan ya. Lu ngejahatin gue, lu ngomongin gue di belakang gue udah memaafkan sebenarnya, demi Allah. Gue bilang sama Cevita gini, aku gak dendam sama dia. Aku bilang, mau sejahat apapun dia sama aku, tetap dia pernah baik sama aku. Aku selalu bilang sama Cevita, sama Ola pun aku bilang kayak gitu. Sampai Ola bilang, udahlah Kak, lu gak usah dikit-dikit nyalain orang lain. Orang yang salah, lu yang terzolimin, lu yang disakitin. Pokoknya lu playing victim seolah-olah lu ini ibu peri yang tersakiti, yang terzolimi dan lain-lain. Lu berkaca, lu introspeksi sama diri lu sendiri. Lu cari kesalahan lo ya. Cari kesalahan lu ke orang lain. Oh, gue salah apa ya sama dia? Oh, mungkin ini, mungkin itu, A, B, C. Lu inget tuh apa yang pernah lu omongin, apa yang pernah lu jahatin, apa yang pernah lu lakuin. Lu inget, lu remind dalam otak lo, biar lu bisa introspeksi diri. Ya, sebelum lu mengatakan orang lain mencari teman, orang lain butuh pembelaan, orang lain yang jahat sama lu remind dalam pikiran lo ya, introspeksi diri. Ya, kalau misalkan lu orang baik, lu nggak mungkin dijauh-jauhin sama teman-teman lu sekarang. Ya, kalau bisa maafin. Aku bilang sama Ola, aku nggak dendam, demi Allah aku nggak dendam. Tapi kalau misalkan untuk berteman lagi, sorry to say, aku nggak bisa, karena aku udah kecewa. Siapa yang nggak sakit hati kita dijadiin bahan omongan pagi siang malam setiap hari di belakang kita. Aku tuh tipe orang gini, kalau lu gak suka sama gue, ngomong depan gue. Mau berantem ayo, tonjok-tonjokan ayo, mau gebuk-gebukan ayo. Tapi gak usah ngomong di belakang gue gitu loh. Gak usah ngomong di belakangan, gue gak suka. Tanya teman-teman gue di Bali, kalau gue gak suka, gue on point ngomong depan mereka langsung. Dan mereka pun juga seperti itu ke gue. Ya, dipotong 50%. Aku gak mau mudik, dia alasan aku pengen mudik. Padahal waktu itu aku gak pengen mudik. Dia alasan supaya dia dapat duit. Akhirnya, karena kan kalau misalkan kayak si Baba transfer duit kan, dia potong 50%. Jadi Baba kirim uang ke dia, kalau nggak salah 15 juta, terus aku dikasih 7 juta apa 7.500.000 dipotong. Sponsor Miss Equality dipotong 50%. Terus aku dikirim duit untuk aku supaya berobat mataku. Waktu itu pas aku hibernasi sama gula darahku naik, dipotong 50%. 50% dipotong terus. Dia posting, katanya aku pernah ditransfer duit sama Baba. Iya, jujur aku pernah dikasih uang, tapi melalui dia. Ya, melalui dia sendiri, melalui Thalia, ya. Ku sebut namamu ya. Nah, melalui Thalia. Jadi Baba kirim uang ke dia, semua uang yang dikirim Baba dipotong 50%. Ingat, ini kan yang lu mau kan? Gua ngoceh kan? Nah, sekarang gua ngoceh. Gua bahas lu, ya. Gue udah dari kemarin gue diem, gue nggak pernah sama sekali ngebahas lu, nggak pernah sama sekali orang nanya lu Kak Gaby berantem ya sama si ini, Kak Gaby lagi ada masalah sama si, gue nggak pernah baca, gue nggak pernah jawab, gue nggak pernah apapun, tapi lu bahas terus, lu live bahas gue, buat story ini gue gitu, menggiring untuk ke gue gitu. Sekarang gini, kalau lu ngerasa baik, kalau lu ngerasa orang suci, kalau lu ngerasa malaikat, lu nggak akan ditinggalin sama pasangan lu sendiri yang gue dituduh jadi pelakor, sementara gue ketemu aja nggak pernah. Yang gue dituduh gue ngewek sama laki lu, gue ngelihat wujudnya aja gue nggak pernah. Ya, Maulan lu ancam, Cevita lu ancam, dia lu maki-maki, lu ancam, lu berantemin. Lu tanya, kalau misalnya netizen ditanya tuh sama dia Ayu tuh, tanya tuh, ya, tanya gimana jahatnya dia, ya. Tanya, gue nggak pernah ngomong ada-ada, gue nggak pernah buat omongan.